Sebenarnya pas daftar yang CCIP ini malah nggak expect bakal lulus sih karena udah terbiasa gagal ya. Cuman aku mulai start ngejar beasiswa itu dari 2017 sampai 2018. Almarhum bapak sempat bilang, kamunya tuh udah di track yang kamu mau, ini baru nemu kerikil dikit kamunya udah mau nyerah gitu. Ya udah, kalau udah tahu tujuannya, istilahnya ya udah jalan terus gitu sampai kamu dapet. Nggak apa-apa katanya, telat lambat nggak apa-apa, yang penting nyampe ke yang kamu mau, yang penting kamu tahu tracknya nih, kamu pengen apa dari sini gitu. Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal beasiswa nih ya, Van ya. Kalau bicara tentang beasiswa, kadang-kadang kita suka ketemu orang yang udah berkali-kali ikutan beasiswa, tapi kok nggak dapet gitu ya beasiswa ke luar negeri gitu untuk meneruskan studi. Dan bahkan di grup-grup kalau di sosial media tuh banyak banget yang suka membahas mengenai memburu beasiswa. Iya, betul. Dan biasanya juga kalau udah niat gitu tuh lebih dari sekali kan. Gagal, coba lagi. Nah, itu kebayang kayak apa ya prosesnya, kan pengen tahu ya. Itu perlu determinasi yang tinggi. Banget. Nah, kebetulan kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu penerima beasiswa asal Indonesia nih. Gimana kalau kita ajak kenalan aja dulu? Oke, ada siapa di sini? Halo, perkenalkan nama saya Ros Fatima Jamal, tapi biasa dipanggil Ocha. Ocha. Ya. Jadi Ocha ini di Amerika karena beasiswa, pasti. Yes, karena makanya kita bener. undang ke Kudo sekarang ya. Iya. Nah, pengen tahu nih ya Ocha ya, waktu itu beasiswanya apa dan sekarang sedang studi di mana? Oke, jadi saya sekarang belajar di Northern Virginia Community College berkat dukungan dari beasiswa Community College Initiative Program dari United Department State. Di sini belajar bisnis, manajemen, and administration, tapi fokusnya ke leadership development. Oke, wah ini jadi beasiswanya apakah nanti akan mendapatkan gelar sarjana atau gimana nih programnya, Ca? Nah, kalau untuk program CCIP sendiri ini non-degree, jadi kita belajar selama 10 bulan untuk jurusan tertentu yang pengen kita pelajari, dan setelah itu nanti kita akan dapat sertifikat. Oke. Nah, ini yang menarik sebenarnya juga ya, kenapa Ocha kita undang ke Kudos. Karena prestasinya Ocha ini, pengalaman mengajukan beasiswa itu jumlahnya benar-benar luar biasa. Ini benar-benar menandakan determinasi yang sangat tinggi dengan keinginan yang sangat kuat. Iya. Nah, ini mungkin Ocha bisa cerita sendiri ya, waktu itu berapa kali sih pernah mendaftar beasiswa sampai akhirnya tembus nih ke Amerika Serikat? Iya, jadi kalau di total beasiswa S2 dan yang short course gitu, termasuk seminar-seminar ke luar negeri itu sekitar 18 kali. Wow. Itu 18 kali Hebat. loh. Itu wah, itu awalnya gimana? Maksudnya apa nih yang terus menyemangati kamu ya, Caya, sampai akhirnya bisa lolos nih, akhirnya dapet? Sebenarnya pas daftar yang CCIP ini malah nggak expect bakal lulus sih karena udah terbiasa gagal ya. Cuman aku mulai start ngejar beasiswa itu dari 2017 sampai 2018 gitu. Nah, yang berani daftar S2 setelah punya sertifikat IELTS 2018 itu aku nyobain daftar beasiswa Australia tapi gagal di seleksi administrasi. Daftar Chevening juga gagal seleksi administrasi. Dari awal kan pengen banget nih kuliah ke Australia, main ke Australia gitu. Aku nyobain ada 5 cara buat bisa main buat kesana gitu, 5 kali daftar gitu. 2 beasiswa Australia, satunya itu kayak short course untuk pendidikan inklusi, yang 2 itu program WHP, Working Holiday Visa. Oke. Nah, tadi gagal di seleksi administrasi, itu maksudnya apa sih, Cak? Ini jadi pas pendaftaran awal itu nggak bisa melaju ke wawancara karena setelah saya analisa kembali adalah esai saya nggak kuat dan beberapa beasiswa untuk standar IELTS saya nggak cukup gitu. Oke. Nah, sekarang kita mundur dulu nih. Jadi Ocha ini sekolahnya di mana waktu SMA, terus ngambil S1 di mana, terus apa yang membuat juga Ocha segitu inginnya bisa melanjutkan sekolah ke luar negeri gitu, terutama dengan beasiswa? Iya.
Jadi aku dulu sekolah nggak pernah dari TK nih, dari SD tuh di Sidrap sempat Sulawesi Selatan sampai kelas 2, lalu pindah karena orang tua juga pindah ke Sulawesi Tenggara sampai lulus SMA. Jadi aku sekolah di SMA 1 Kolono, sekarang udah ganti jadi SMA 7 Konawe Selatan. Sampai lulus SMA, terus waktu itu almarhum bapak ngasih option mau tinggal kuliah di Kendari atau nyoba pengalaman baru gitu. Pilihannya boleh ke Makassar atau ke Palu. Cuman waktu itu ibu nggak ngasih izin ke Makassar. Jadi aku coba daftar yang ke Palu dan lulus di Palu. Gitu. Oke, waktu itu jurusan apa, Ca, di sana? S1 ngambil ilmu komunikasi, majornya ngambil PR. Oke, dan setelah itu apakah langsung ingin mendaftar beasiswa S2 atau kerja dulu atau gimana tuh, Ca? Jadi waktu semester 4 udah mulai ikutan kerja di media, dan dari situ ketemu sama banyak senior teman-teman yang apply dan sekolah di luar negeri gitu. Terus ngelihat ternyata cara pandangnya berbeda, pengalamannya beda gitu. Cara pembawaan dirinya juga berbeda gitu. Ada banyak pengalaman yang mereka ceritakan dan tidak kami dapatkan di daerah gitu. Terus ya udah dari situ mulai belajar. Tapi aku sadar diri nggak bisa bahasa Inggris sama sekali gitu, karena di desa juga belajar bahasa Inggris ya nggak diajarin bener-bener gitu. Nah makanya belajar sendiri setelah semester 6 itu tiap hari. Jadi saya nempel semua rumus grammar di dinding kamar. Tapi karena metodenya nggak tepat jadi nggak improve gitu. Tapi join klub namanya Sahabat Beasiswa Palu, dan dari situ dapat banyak insight, informasi soal beasiswa, gimana caranya daftar beasiswa. Dan kemudian ketika lulus sempat kerja dulu di TV lokal di Kendari. Terus setelah itu resign dan saya ke Pare gitu. Pare itu kampung Inggris di Jawa Timur. Nah ini menarik nih Evan ya, ketika mendengar kampung Inggris itu maksudnya jadi gimana ya? Mungkin Ocha bisa menjelaskan juga seperti apa sih kampung Inggris, karena sering juga nih mendengar cerita-cerita penerima beasiswa itu mereka, kita belajar bahasa Inggris di kampung Inggris gitu katanya. Iya. Nah, aku juga dapat informasinya dari senior. Jadi waktu itu mulai sadar pengen sekolah ke luar negeri tapi nggak bisa bahasa Inggris. Kalau belajar sendiri metodenya nggak tepat gitu, nggak bisa. Jadi dengar-dengar dari senior, dari sahabat beasiswa tadi, ada satu daerah di Jawa Timur itu memang satu kelurahan itu banyak kursusan di sana. Jadi ya udah aku ke sana belajar. Nah, dengar-dengar dari para tutor di sana, kalau lagi musim liburan kursusan di sana itu bisa nyampe 500 lembaga. Kalau lagi sepi paling 300, dan itu penuh banget sama pengunjung sebelum pandemi. Beda-beda kursusan, beda sistem. Tapi di tempat yang Ocha dulu belajar itu start dari jam 5 subuh sampai jam 10 malam. Nah, pengen tahu nih Ocha, sampai akhirnya keterima setelah 18 kali. Kan biasanya orang itu kalau ditolak sekali, nyobain kedua, ditolak lagi nyobain ketiga. Sampai ada titiknya mungkin 4 atau 5 kali udah ngerasa udahlah gitu ya. Nah, tapi ini ada nggak sih apa yang menyebabkan Ocha itu benar-benar nggak berhenti dan nggak akan pernah menyerah sampai bisa mendapatkan beasiswa? Ada nggak yang memicu itu? Ada, Mas. Jadi 2016 aku ingat banget itu setelah pulang dari Pare pertama kali. Jadi aku 2 kali ke Pare. Yang pertama kali itu emang beneran nol, nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Terus balik udah ngerti lah rumus-rumus grammar. Terus ikutan ujian TOEFL. Sayangnya waktu itu nilai belum mencukupi untuk daftar beasiswa Australia. Terus akunya sempat nyerah, pengen daftar, udahlah daftar kampus yang di daerah aja gitu. Tapi almarhum bapak sempat bilang, kamunya tuh udah di track yang kamu mau, ini baru nemu kerikil dikit kamunya udah mau nyerah gitu. Ya udah, kalau udah tahu tujuannya, istilahnya ya udah jalan terus gitu sampai kamu dapet. Nggak apa-apa katanya, telat lambat nggak apa-apa, yang penting nyampe ke yang kamu mau, yang penting kamu tahu tracknya nih, kamu pengen apa dari sini gitu. Wah ini gigih ya, berarti itu tadi pesan almarhum bapak terus menempel begitu, yang menyemangati kamu juga ya. Iya. Bapak meninggal tahun berapa? 2019. Jadi dari situ akhirnya aku kan sebelumnya setelah pulang dari Pare 2018 itu benar-benar udah kelar belajar di Pare. Terus aku balik ke Palu, sempat buat grup sendiri sama teman-teman untuk hunters yang baru nggak tahu informasi sama sekali. Terus juga sempat gabung sama teman kerja di NGO lokal. Terus pas papa meninggal ya otomatis aku harus balik karena
nggak ada yang bisa nemenin ibu di kampung gitu. Jadi pas kamu balik, kamu juga masih jadi beasiswa hunters atau kamu sempat kerja di desa kamu tempat tinggal itu? Masih jadi beasiswa hunters, dan ya awalnya ketika pulang itu sempet bingung juga mau ngapain nih gitu kan. Tapi kebetulan waktu itu pegawai desa termasuk Pak Desa minta untuk anak-anak yang dari desa kami yang lulus dari perguruan tinggi, karena dari 99 kakak itu hanya sekitar 12 apa 22 paling maksimal yang lulus SMA. Yang kuliah itu cuma beberapa aja, salah satunya di keluarga aku gitu. Dan dimintalah untuk bantuin gitu, dan aku masuk ke pemberdayaan masyarakat. Nah sembari itu karena kegiatan di desa kan nggak tiap hari ya, terus ibu aku nyaranin ya udah ilmu yang udah dipelajari di Pare di share ke anak-anak yang ada di sekitar, karena mereka mau tapi nggak ada akses gitu. Ya udah akhirnya aku coba buka, dan yang datang ada pertama kali tuh 5 orang siswa SMA, karena mereka pengen belajar bahasa Inggris lebih daripada yang mereka dapat di sekolah dan pengen ikut kompetisi, makanya mereka datang gitu. Oke, dan jadi kamu mengajar di desa, mungkin bisa diceritain itu apakah mereka juga biasanya kalau di desa tempat kamu tinggal itu mereka bisa dengan mudah untuk kuliah atau mencari pendidikan lanjutan gitu, Ocha? Kalau sekarang sih udah pada lanjut kuliah ya Mbak, cuma problemnya adalah tidak semua yang lulus SMA lanjut itu sampai kelar, biasanya tuh setengah doang gitu, setengah jalan, kadang cuma 1 semester udah balik lagi gitu, nggak ada motivasi yang kuat gitu buat kenapa mereka harus kuliah gitu. Nah ada satu desa malah di deket desa aku itu, ini analisa kasar aku aja karena tahu kebanyakan warga itu rata-rata usia baru tamat SD udah pada nikah. Jadi pernikahan dini di kampung tuh tinggi banget. Jadi salah satu yang bisa aku lakuin untuk mencegah itu semakin banyak, ya udah ngajakin anak-anak SMA ini atau anak SMP, SD, yuk belajar ke rumah yuk. Jadi sebenarnya yang aku ajarin bukan bahasa Inggris, tapi lebih ke sharing informasi apa yang aku dapat dari kota ke mereka gitu. Oke. Nah itu juga, apakah itu jadinya mendorong kamu untuk istilahnya tetap semangat gitu ya untuk mencari beasiswa lagi nih selagi mengajar di desa juga, Ca? Iya benar, karena cenderung ya kalau di desa tuh orang lebih peduli, nggak semua desa tapi mungkin di desa aku seperti itu, orang akan lebih peduli dengan apa yang kita sampaikan kalau mereka ngelihat kita ini udah jadi apa gitu. At least ada yang bisa dibuktikan kenapa apa yang kamu dapetin dari belajar bahasa Inggris gitu. Nah, selain untuk memberi contoh ke mereka, ya buat aku sendiri sih sebenarnya Mbak, kenapa aku pengen belajar ke luar negeri, karena tadi pas ngelihat senior-senior, oh ternyata ada banyak hal yang mereka pelajari yang nggak ada di daerah gitu. Pengalaman, koneksi dan lain-lain itu yang aku dapetin di sini. Oke. Jadi memang itu ada motivasi ya. Jadi dengan adanya seseorang yang berprestasi hadir di sana, itu sebenarnya juga bukan hanya berbagi ilmu, tapi juga menularkan semangat positifnya ya untuk memotivasi. Iya benar. Dan itu penting banget. Iya. Nah, Ocha ini juga pernah cerita nih, Afan. Katanya untuk mendapatkan akses informasi di desa Ocha itu juga banyak tantangannya. Nah, mungkin Ocha bisa cerita juga ya, apakah seperti apa sih situasinya untuk mencari informasi mengenai kuliah, beasiswa, atau bahkan sambungan internet. Mungkin Ocha bisa juga cerita ya. Iya Mbak, jadi di daerah aku itu untuk akses internet yang kencang itu cuma ada daerah kecamatan aja dan beberapa desa. Karena bentuknya teluk, jadi nggak semua daerah kena sinyal gitu, terutama di rumah aku. Nah, itu sinyalnya nggak bagus gitu. Dan ada banyak anak sekolah yang sekarang kan udah pada pegang gadget ya, handphone. Tapi yang aku perhatikan adalah mereka tidak bisa memaksimalkan itu dengan mencari informasi soal kuliah, karena di daerah itu pilihan jurusan yang mereka apply itu cuman kayak pendidikan guru gitu atau hukum. Mereka tidak tahu ada jurusan lain gitu. Ada beberapa yang tidak tahu dan di sekolah jarang sekali ada yang namanya sharing informasi soal berbagai jurusan yang ada. Nah, untuk aku sendiri sama adik-adik yang berlima tadi ini, itu kalau mau akses informasi, kalau nggak ke kecamatan ya kami ke desa. Yang paling dekat sih desa, ya di sawah gitu. Dan itu jaraknya sekitar 1 kilo, hampir 2 kilo lah gitu. Kalau jalan kaki bisa, naik motor juga bisa. Cuman biasanya kita jalan kaki rame-rame karena
di sawah itu disediain saung yang gede dari pemerintah desa, jadi kita gunain di situ. Oh, justru internetnya disediain di situ ya? Iya, bukan karena internetnya di situ, tapi karena kebetulan itu tanah lapang, jadi sinyalnya lebih kenceng gitu. Gitu. Nah, berarti selama pandemi ini kan sempat ada masanya yang belajar dari rumah gitu ya, mengandalkan internet. Itu gimana tuh kondisinya? Nah, di situ tuh rame banget mahasiswa-mahasiswa yang pulang kampung, itu jadinya saung tani dipakai bersama gitu. Ada banyak, bahkan dari desa lain pun ada yang datang buat belajar di saung tani gitu. Wah, ini salah satunya yang datang juga adalah Ocha yang berburu beasiswa gitu ya, Ca, waktu itu. Iya, bener. Mungkin bisa cerita tantangannya apa sih, Ca, sampai akhirnya Ocha bela-belain sampai 18 kali gitu ya. Apa nih akhirnya Ocha lakukan gitu? Nah, kalau untuk yang program CCIP ini sebenarnya itu tipe ya, nggak sengaja gitu. Jadi awalnya ngajakin yang 5 orang tadi ini, yang adik-adik 5 orang, yuk kita ke sawah, karena mereka bilang pengen kuliah tapi mereka nggak tahu ada berapa banyak jurusan dan kampus yang ada di Indonesia. Jadi aku bilang sekarang semuanya tersedia di internet, kita tinggal akses aja gitu. Nah, mereka nggak tahu caranya, ya udah aku ajakin ke sawah. Kemudian habis itu mereka bilang pengen kuliah Kak, tapi kayaknya orang tua nggak mampu biayai. Jadi aku bilang ada banyak varian beasiswa di sekarang gitu, ada banyak beasiswa. Dari situ akhirnya aku sendiri mikir, kayaknya aku coba daftar aja kali ya beasiswa short course gitu, karena waktu itu IELTS aku udah expired, jadi nggak bisa buat apply S2. Akhirnya aku coba juga nyari dan dapatlah informasi tentang beasiswa kepemimpinan untuk perempuan di Eropa. Tapi waktu itu aku informasinya karena masih kurang, akhirnya minggu depannya balik lagi ke sawah. Nah, harusnya nulisnya itu CCF, tapi karena typo jadinya CCP, yang keluar CCIP. Dan itu pertama kali aku baca informasi tentang CCIP ini. Gitu. Dan ternyata malah dapet. Iya. Tapi memang sih ya, maksudnya kadang-kala tuh sesuatu yang kita nggak sengaja atau apa tuh sebenarnya memang udah diarahin aja gitu ya. Kalau aku sih percaya gitu ya. Itu pasti Tuhan tuh mengarahkan kita dengan cara yang ajaib gitu kan, yang tiba-tiba kenapa bisa jadi masuknya ke situ gitu loh. Iya nggak sih? Iya. Maksudnya kan mau ke Eropa, tapi ini malah sesuatu yang kamu kejar-kejar juga gitu kan, ke Amerika, dan kamu berangkat sekarang ke Amerika. Iya. Benar sekali. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Kira-kira apa nih yang kali ini membuat kamu akhirnya bisa dapet gitu loh, Ca? Ada nggak hal tertentu yang kamu lakuin tapi nggak dilakuin di pendaftaran beasiswa sebelumnya gitu? Iya, banyak banget sih yang aku lakuin. Ya, terutama sebenarnya effort yang lebih ya daripada yang beasiswa yang aku apply sebelumnya. Karena kalau yang ini udah nggak malu lagi buat ngontak banyak awardi, meskipun nggak kenal, itu cuma tahu di Instagram aja. Aku minta nodong mereka, kenalin diri, terus kemudian bilang aku minta tolong buat proofread essay aku gini, aku mau daftar ini. Dan aku nggak cuma ngontak alumni CCI aja, tapi berbagai beasiswa, awardi beasiswa, karena menurut aku dapetin insight dari berbagai sudut pandang itu akan lebih membuat essay aku lebih matang gitu. Dan emang beneran sih, dari 20 yang aku kontak, sekitar 20 itu ada 8 orang yang akhirnya ACC buat bimbing. Wow. Jadi itu ya kuncinya, jangan malu bertanya lah ya. Itu, dan pasti dari 20 orang ternyata ada 8 yang bisa membantu gitu. Iya. Oke. Nah, pengen tahu nih, momen pada saat kamu tahu kamu keterima. Bisa ceritain nggak? Iya, jadi program CCIP ini nih prosesnya lumayan cepat dibanding beasiswa yang lain yang pernah aku apply. Jadi terakhir apply itu Januari. Waktu itu aku ngirim, intinya hitungan aku adalah 11 Januari pas aku ulang tahun itu dia nyampe. Itu, dan beneran nyampe 11 Januari, kemudian udah tutup itu pengumuman awal Maret untuk masuk tahap seleksi wawancara dan TOEFL. Dan itu baru dramanya tuh mulai tuh di situ. Wah, ada drama. Kenapa tuh drama, Ca?
Iya sinyal tadi Mbak. Gitu. Wawancaranya ini ya pakai video call ya? Iya video call karena pandemi jadinya seleksi CCI tahunnya aku itu udah nggak bisa ke Jakarta, jadi kita harus di rumah zooming dan waktu itu instruksinya nggak bisa wawancara nih selain lewat Zoom. Nah aku udah nyobain di sawah, kadang kenceng kadang tiba-tiba ngedown gitu. Bahkan waktu ngedownload aplikasi untuk tes TOEFL itu hujan deras yang kering tuh cuma laptop aku doang aku pelukin, sisanya basah semua. Waduh. Gitu. Dan ya udah akhirnya karena takut resiko tadi hujan atau apa, karena memang saungnya nggak ada dinding, ya udah akhirnya aku ke kota nginep di rumah saudara ikutan. Tapi sayangnya waktu itu providernya juga lemot, akhirnya PC-nya laptop aku waktu itu rusak pas hari dimana wawancara. Wow. Dan PC yang lain nggak bisa connect. Terus Akhirnya aku waktu itu udah pasrah lah, udah kayaknya gagal nih gitu. Tapi aku cobain aja deh, kontak dulu PIC di Jakarta, Mbak gini aku kayaknya nggak bisa connect lewat Zoom, gimana ya? Akhirnya dari pihak mereka ngontak aku dan wawancara via WhatsApp. Wah. Di luar dugaan banget. Ini luar biasa ya. Iya. Perjuangannya Ocha ini kebayang nggak nih buat lagi dengerin sekarang nih. Segitu perjuangannya sampai wawancara Zoom itu lari ke sawah untuk dapetin internet. Iya. Kehujanan basah semua, hanya laptop. Yang terakhirnya laptopnya pun juga jadi rusak Iya. gitu. Tapi berhasil. memang udah jalannya ya, emang udah harus ke situ, nginep di rumah keluarga lain, lalu juga akhirnya bisa wawancara melalui WhatsApp. Nah itu dia, itu kan juga memerlukan keberanian ya. Betul. Istilahnya jujur lah gitu. Iya. Dan ini aku aja denger merinding loh, maksudnya benar-benar segitu gampangnya. Kadang orang hanya masalah kecil aja menyerah, udah that's it gitu. Iya. Tapi ngelihat perjuangan Ocha ini bisa sampai sekarang ada di studio VOA saat ini gitu ya. Ini luar biasa banget, dari sawah dapetin signal gitu ya. Wow. Iya. Dan setelah proses wawancara terus langsung dibilang keterima atau kamu harus nunggu lagi, Ca? Jadi ada proses seminggu dulu setelah proses wawancara itu tes TOEFL. Nah di tes TOEFL ini lagi aku sempat mikir kayaknya nggak nyampe nih, karena persiapan aku untuk tes TOEFL itu cuma seminggu dan itu belajar sendiri. Alhamdulillah lulus setelah itu. Alhamdulillah. Iya, tapi itu kalau di CCIP lulusnya itu nggak yang otomatis udah langsung bakal ke Amerika, nggak. Jadi lulus dari tahap wawancara dan TOEFL tadi, kita masih harus ngelewatin tes kesehatan dulu gitu. Kalau semuanya udah dan dapat email dari pihak Aminef, pihak dari sini Nova, baru itu kita beneran dinyatakan lulus gitu. Oke. Nova itu kampusnya ya? Iya, dan penyelenggaranya juga. Jadi Northern Virginia Community College ya. Iya. Oke. Wow, oke. Terus akhirnya berangkat. Gimana tanggapan Ibu? Ibu waktu aku lulus itu beliau langsung bilang ya udah berangkat aja nggak apa-apa. Nanti gimana ibu di rumah, ada adik lah gitu katanya. Tapi karena adik saya belum lulus kuliah juga, jadi yang satu baru mulai magang lawyer, jadi nggak bisa ninggalin kerjaan gitu. Nah makanya adik-adik sepupu lah yang akhirnya datang ke rumah gitu. Oke. Masih ada yang nemenin ibu ya. Oke, terus kamu berangkat, sampailah di Amerika. Apa nih yang pertama kali kamu lakukan dan kamu rasakan begitu menginjakkan kaki keluar dari pesawat sampai di Amerika? Blank sih sebenarnya pas nyampe di Amerika. Oh ini udah di Amerika ya. Kok sama kayak sawah gitu ya? Tapi yang rame tuh malah komenan ini sih, tetangga gitu. Ada yang bilang dari sawah to Amerika gitu katanya. Tapi literally sih dari sawah. Iya bener. Bilang kan? Wow. Iya. Okay. Dan pengalaman kamu di Amerika sendiri seperti apa nih? Apakah sesuai dengan bayangan atau gimana, Ca? Iya, jadi di esai yang aku tulis itu kan kita ada 8 pertanyaan yang dikasih dari pihak CCIP, dan aku nulis salah satunya adalah aku pengen keliling di state di mana aku ditempatkan. Karena kalau CCIP ini kita nggak bisa milih mau kuliah di kampus mana, nggak bisa milih state mana. Jadi emang dipilihin sama pihak CCIP-nya gitu. Dan sejauh ini ya meskipun belum mengunjungi banyak state,
tapi seenggaknya kalau daerah Virginia boleh lah. Iya, Udah ngerti jalur busnya. udah udah sempat ya. Nah kalau di kelas sendiri seperti apa, Ca? Karena ini lagi-lagi kita bisa bilang ini adalah beasiswa tapi bukan beasiswa seperti S2 atau S3. Jadi berbagai macam beasiswa tuh tersedia untuk meraih pendidikan ya di luar negeri. Nah ini hari-harinya pelajarannya gimana, Ca? Iya, jadi kalau untuk CCIP ini dia punya 5 pilar yang mana semua partisipan itu harus menjalankan itu secara bersamaan. Ada akademik, volunteer, internship, terus cultural exchange, dan kemudian ada yang namanya leadership workshop. Nah, yang akademik ini aku semester kemarin program 6 mata kuliah, 6, dan semester ini 4, dan itu hampir tiap hari ke kampus kecuali Jumat Sabtu gitu. Dan Jumat Sabtu, kalau Jumat itu khusus dari programnya kita semua dari penerima CCIP harus ngumpul dan ngikut workshop leadership workshop tadi gitu. Oke. Terus apa nih yang paling kamu dapatkan gitu ya, yang sepertinya langsung kamu pikir ini bisa banget nih dibawa untuk bisa membangun komunitas di desa kamu? Iya, sejauh ini pelajaran dari kelas itu lumayan ngebantu. Jadi dari program CCIP juga kita kan diminta untuk membuat action plan setelah pulang dari program ini gitu. Dan aku tadinya punya action plan itu bakal langsung eksekusi ke desa aku. Cuman setelah melihat kondisi, mempertimbangkan beberapa hal, aku jadinya coba collab sama temen dulu. Jadi sekarang kita lagi ngerintis bikin satu platform buat belajar gitu, dan aku coba aplikasikan ilmu marketing yang didapat di kelas gitu. Wah ini jadi ilmu bisnisnya akan dibawa nih ya ke desa Langgoala ya, namanya desa Langgoala. Nah tadi kamu sempat bilang ada pengalaman juga internship, itu jadi kerja gitu di sini, Ca? Iya, dan internshipnya ini harus unpaid, dan kemarin aku dapet internship bareng startup namanya TurnUp, dan itu salah satu non-profit startup di Amerika, kalau nggak salah baru 2 tahun berjalan, dan mereka fokusnya adalah membantu anak-anak muda di Amerika untuk mendapatkan exposure tentang kegiatan aktivis, misalnya kayak pendidikan atau kesehatan, apapun yang ada di sekitar mereka gitu. Dan kita tiap minggu dikasih tugas untuk ngelakuin research dan kemudian nanti dipresentasikan ke anak muda yang lain yang ada di kelompok itu gitu. Oke. Wah itu menarik juga ya, siapa tahu bisa jadi sesuatu yang kamu bawa ke Indonesia nantinya ya. Iya. Oke, nah sekarang apa nih yang paling berkesan nih, Ca, dari pengalaman kamu di Amerika? Paling berkesan itu pengalaman volunteer bareng US Indo. Dan itu ketemu sama Ibu Sri Mulyani. Waktu itu aku tugasnya memandu tamu VIP yang kebetulan waktu itu ada di mejanya Ibu Sri Mulyani, orang dari Google, dari orang-orang petinggi gitu, ambasador Amerika untuk Indonesia. Itu sih yang paling berkesan. Soalnya di Indo kan agak susah ya ketemu Bu Sri Mulyani. Ini di Amerika malah ketemunya ya. Dan mungkin nanti mudah-mudahan kamu malah dari sini dengan kamu nanti membangun desa kamu bisa akan lebih sering lagi bertemu dengan tokoh-tokoh penting di Indonesia, mudah-mudahan ya, karena bisa menjadi panutan ya. Ya, amin. Oke, nah sekarang pesan nih buat teman-teman lagi dengerin yang juga mungkin seperti kamu gitu, mencari kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik gitu ya, terutama bisa merasakan pendidikan ke luar negeri. Apa nih pesan kamu yang paling harus diperhatikan gitu ya, secara mental dan juga mungkin secara teknisnya gitu? Iya. Kalau di aku sendiri waktu belajar di Pare ada satu tutor namanya Mozel Anggun, mudah-mudahan dia dengerin. Kata beliau, untuk ngejar cita-cita itu kita butuh yang namanya persistensi. Konsisten aja nggak cukup, kata dia. Gitu. Persistensi artinya tiap hari kamu belajar. Makanya setelah pulang dari Pare pun aku tiap hari, tiap malam berusaha nonton video bahasa Inggris di YouTube biar bisa terekspos sama bagaimana orang penutur asli berbicara gitu. Terus yang kedua, jangan malu buat nanya. Jangan dikip sendiri esainya gitu. Harus ngontak banyak orang, dengerin berbagai pendapat biar esai kita lebih matang, karena biasanya di esai yang lebih sering jatuh gitu. Meskipun misalnya
syarat administrasi IELTS-nya lebih dari cukup, tapi kalau esainya tidak matang untuk dijual ya tanda kutip, itu ya sama aja bohong gitu. Dan itu yang aku pelajari kemarin. Dari 8 orang ini, 4 mentor itu beneran konsisten sampai tiap orang 8 kali revisi. Ada malah yang revisi esai aku kirim jam 8 malam, jam 3 subuh dia udah bales dan harus revisi paginya. Wah. Apa sih esai kamu tentang apa? Esainya itu ditanyain misalnya kenapa milih jurusan ini, terus nanti kalau sudah di Amerika mau ngapain, apa makna gagal, terus kemudian apa pengalaman pertukaran budaya yang pernah kamu alami, hal-hal semacam itu yang sesuai dengan 5 pilarnya mereka. Ini menarik juga nih, makna gagal. Tadi kan ditanyain ya, sedangkan sebelumnya nggak tahu aja kamu udah daftar berapa beasiswa gitu kan. Iya. Apa tuh yang kamu tulis, Ca, di esai itu, makna gagal? Iya, lebih ke pengalaman aku dulu sih. Kenapa? Misalnya waktu kuliah, aku ngangkat cerita waktu S1 sempat mau daftar di radio kampus tapi ditolak, langsung di-cut sama pimpinannya karena menurutnya aku nggak berbakat, tapi aku pengen banget belajar. Menurut aku gagal adalah kalau kita udah baru sekali udah berhenti gitu. Dan aku bilang setelah itu aku malah nyari jalur lain karena nggak diterima untuk jadi penyiarnya, ya udah aku coba cari masuk lewat manajemennya. Dan akhirnya dari itu aku bisa masuk dan belajar di situ. Jadi sebenarnya untuk mencapai satu tujuan itu perlu diingat bukan hanya ada satu pintu, selalu pasti ada pintu-pintu lain. Benar. Jadi kalau ada pintu satu nggak bisa dibuka, tertutup, coba keliling pasti akan ada pintu yang lain gitu. Itu yang harus ditanamkan di diri kita berarti ya. Benar. Oke, Ocha. Wah, ini inspiratif banget. Yang pasti pesennya dapat banget nih untuk teman-teman yang lagi mendengarkan, apalagi yang ingin mengejar beasiswa seperti Ocha ya. Nah, kalau tadi udah pesan ke temannya, kalau terakhir dari aku nih ya, sekarang ke orang tua kamu nih, apa yang pengen kamu bilang ke ibu kamu? Seandainya bapak kamu kan yang memberikan motivasi, itu bisa mendengarkan gitu ya. Apa sih yang pengen kamu bilang? Pertama pengen bilang, Pak, karena sehari sebelum Papa meninggal tuh sempat Papa bilang kalau aku bakal ke Amerika, padahal akunya selalu pengen ke Australia. Gitu. Aku pengen bilang pas sekarang aku udah di Amerika dan pas sekarang aku lagi ada di studio VOA yang tiap malam pas SMA kita nonton bareng gitu. Akhirnya aku ada di sini gitu. Cuma pengen bilang makasih karena sudah mendukung semua impianku gitu. Wah. Aku jadi ikut terharu nih mendengarnya. Yang pasti orang tua dan keluarga kamu bangga dan semoga apa yang kamu dapatkan di sini bisa kamu bawa pulang ke Indonesia dan cita-cita kamu juga tercapai ya, Ca ya. Amin, amin. Amin. Kudos buat Ocha. Ya, sekali lagi salut buat Ocha dan sukses terus. Nanti kita tunggu lagi cerita-cerita, kisah-kisah pengalaman Ocha hebat lainnya setelah dari sini. Amin. Thank you, Mas. Thank you, Mbak.